Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya menyampaikan judul dari permintaan pandemen supaya kita menerangkan 1. Dewi Sri, 2. Ismoyo, 3. Bathara Wisnu. Semoga apa yang akan saya sampaikan ini betul-betul bisa dihayati oleh para pandemen kita. Dewi Sri. Dewi Sri itu tokoh pewayangan yang menjadi idola masyarakat. Dari tokoh Dewi Sri melahirkan peradaban di masyarakat, ada Merti Desa. Kalau wayangan dengan cerita Sri Mulih atau Dewi Sri yang pulang. Sri adalah dewa padi, dewanya para petani, pengayomnya para petani. Jadi Dewi Sri adalah sosok pewayangan yang diidolakan oleh masyarakat. Karena apa? Karena Dewi Sri itu dilambangkan padi. Kalau padi dirawat dengan baik, setelah mulai metik saja harus dengan acara-acara ritual. Agar apa? Agar tidak diserang omo. Kidung yang tidak atau menjaga Dewi Sri itu juga ada kidungan yang menjaga Dewi Sri, seperti yang pernah saya sampaikan, loro-loro kabeh samyo Bali. Jadi di situ ada menggambarkan sekabeng omo pan samyo mirudo. Jadi omo apa saja itu semua pergi tidak makan padi. Kecuali itu terjaga oleh kidungan-kidungan itu, juga terjaga oleh acara-acara ritual yang sudah diadakan oleh warga masyarakat desa. Ada acara mbopong, apa itu istilahnya, selamatan, dibawa mubeng ke sawah, mengiteri sawah yang akan dipanen. Itulah kearifan lokal yang dimiliki oleh warga masyarakat di desa. Jadi Sri merupakan simbol daripada ketahanan pangan, utamanya padi. Yang kedua, Ismoyo. Bathara Ismoyo itu adalah dewa. Tetapi Bathara Ismoyo tumurun di Madyapada menjelma menjadi Semar atau Bogojati atau Sabdopalon atau Nayantaka, namanya banyak sekali. Tapi sebenarnya Semar itu dewa Bathara Ismoyo dari Kahyangan. Dia turun ke bumi untuk menjaga lestarinya alam ini. Walaupun itu menjadi titah yang tidak pejaraan, menjadi kawula yang kecil, menjadi rakyat biasa, tetapi Bathara Ismoyo selalu menjaga, 1. Memayu hayuning bawana, 2.
memasuh memalaning bumi, ketiga mangasah mingising budi. Jadi warga masyarakat teraspirasi oleh sabda Badranaya atau oleh Sang Hyang Bathara Ismaya untuk memayu hayuning bawana, menjaga lingkungan hidup dengan keseimbangannya. Misalnya kalau air harus ada ikannya, kalau hutan harus ada hewannya, dan harus ada tumbuhan yang lebat. Seandainya tidak ada penghuninya, mesti lingkungan itu akan cepat rusak. Contoh, rumah ini tanpa ada penghuninya, tunggu saja tidak makan tahunan, sudah jebol dimakan yang lain. Kadang-kadang jebol, ada rayap, ada ini itu, akan rusak juga. Jadi di dalam lingkungan juga butuh penghuni. Air ada ikannya, hutan ada hewannya, ada binatangnya, entah itu binatang buas atau binatang apa saja, merupakan penghuni hutan. Rumah harus ada penghuninya. Tanpa penghuni, jangan harapkan akan bertahan lama. Itu yang dicanangkan oleh Badranaya atau Bathara Ismaya yang menjelma menjadi rakyat jelata untuk membangun masyarakat agar tahu kewajiban. Oleh sebab itu, Bathara Ismaya selalu diidolakan oleh warga masyarakat. Sabda Palon selalu ditunggu kapan janjinya. Sekarang Bathara Wisnu. Bathara Wisnu itu dewa dari kahyangan Nguntara Segara. Tamannya indah, kahyangannya indah. Bathara Wisnu adalah dewa pengayom. Kalau di dalam ajaran agama Hindu ada Brahma, Wisnu, dan Siwa. Brahma adalah sang pencipta api. Jadi kalau kita itu akan menciptakan apa saja, kita mesti mengasah energi agar panas dan menjadi api. Akan terbentuk apa saja. Jadi Brahma adalah api. Berpuasa itu juga menjelmakan api untuk bisa terwujud apa yang menjadi cita-citanya. Ada cerita saat Arjuna bertapa di Gua Mintaraga, di Goa Mintaraga. Pertama dia makan 7 kepelan. Di hari yang kedua 6 kepelan. Di hari yang ketiga 5 kepelan. Di hari yang keempat 4 kepelan. Di hari selanjutnya akhirnya menjadi 3, menjadi 2 kepelan dan 1 kepelan, dan akhirnya tidak makan. Panas di dalam tubuh. Setelah panas di dalam tubuh, dia selalu kungkum di air di Kali Jamuna pada saat itu, menciptakan panas. Jadi orang yang mempunyai tujuan pasti panas. Panas dalam arti kita mengekang segalanya untuk bisa tercipta tujuannya. Itu. Jadi dikekang
untuk melahirkan api, api untuk menjadi apa yang menjadi tujuannya. Jadi Brahma, Wisnu, pengayom, dia ngayomi umat, ngayomi titah di dunia ini. Bathara Wisnu, dewa pengayom. Dan yang selanjutnya Siwa. Siwa adalah dewa panglebur, digambarkan pengrusak melebur. Jadi sebenarnya yang dikategorikan Tuhan itu menurut agama Hindu benar sekali. Jadi diciptakan, dirawat, dan dihancurkan. Diciptakan lagi, dirawat, dan dihancurkan. Semua mengambil dari situ-situ saja. Diciptakan sebagai Tuhan sebagai Brahma, diayomi Tuhan sebagai Wisnu, dan dirusak Tuhan sebagai Siwa. Yaitu Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi saling berkaitan, lengkaplah. Dewi Sri, Bathara Ismaya, dan Bathara Wisnu. Jadi ketiga sosok tokoh ini yang menjadi idola masyarakat saling keterkaitan. Yang Dewi Sri adalah menjadi dewa pangan, dewa padi, yang menjadi pangannya warga masyarakat. Ismaya adalah turun di bumi untuk menjaga lestarinya lingkungan. Dan yang ketiga adalah Wisnu sebagai dewa pengayom. Ketiga unsur itu saling keterkaitan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa berkenan di hati para pandemen. Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.